Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian tengah semester di mata kuliah Masyarakat Digital dengan dosen pengampu Bapak Anugrah Kusumo Pamoswaji. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 6 orang yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan video ini. Langsung saja, ini video dari kelompok kami. Halo semuanya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Simak videonya. Robot dan otomatisasinya mengalami perkembangan yang pesat. Kondisi yang demikian memunculkan pergeseran tenaga kerja yang semula dikerjakan oleh manusia digantikan dengan robot. Hal ini disebabkan oleh adanya digital gap dan skill manusia yang rendah, sehingga manusia terancam kehilangan pekerjaannya. Dalam hal pekerjaan, manusia yang bisa digantikan oleh robot hakim misalnya, ada persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk bisa disumpah dan sah menjadi hakim. Salah satu tahap dalam penyumpahan yaitu disumpah dengan kitab suci agama yang dianutnya. Penyimpangan yang muncul jika robot menjadi hakim, maka robot tidak bisa disumpah dengan kitab suci agama tertentu. Maka ada penyimpangan paham ideologi Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya penyimpangan ideologi, dikhawatirkan muncul penyimpangan arah pandang politik. Hal ini bisa berdampak pada regulasi atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebab, cepat atau lambat, bisa saja robot segera dipekerjakan pada profesi-profesi yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia, sehingga membutuhkan kebijakan publik yang bisa mengakomodasi kebutuhan akan perubahan dan keadaan yang ada. Masyarakat Indonesia akan mencapai usia produktif yang masif di tahun 2030. Dengan adanya perkembangan robot, pekerjaan manusia terancam diambil alih oleh robot. Dalam hal ini, mengakibatkan penyimpangan daya beli masyarakat yang dikhawatirkan turun dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Manusia harus bisa beradaptasi dengan kehadiran robot dalam aktivitas dan dalam sektor kehidupan. Bahwa robot masih harus mempelajari etika dan moral manusia yang dalam interaksi manusia dengan robot dan manusia dengan manusia bisa berbeda. Hal ini bisa terjadi penyimpangan, yaitu perbedaan etika dan moral dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia dan robot. Di bidang budaya, kultur masyarakat akan semakin menyimpang dari yang tradisional ke masyarakat yang semakin digital dengan pekerjaannya. Artinya, manusia yang menolak beradaptasi bisa kalah saing dengan kultur kerja robot. Adapun solusi hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah penyimpangan dari adanya robot yang menggantikan pekerjaan manusia, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat pada umumnya. Di antaranya, yang pertama, pemerintah harus menyediakan pengaturan etika AI dan pengaturan hukum pembatasan robot agar kehidupan robot tidak merugikan manusia. Yang kedua, pemerintah harus menerapkan pajak bagi robot yang secara otomatis menggantikan pekerjaan manusia, dan yang membayar pajak tersebut adalah orang yang mempekerjakan robot. Dan pajak itu nanti akan dibagi menjadi dua, yang dimana yang 40% akan dimasukkan dalam devisa negara, sedangkan yang 60% akan digunakan untuk bagi para pekerja yang di PHK sebagai bentuk uang pasongan. Yang ketiga, pemerintah harus membentuk lembaga peradilan atau kementerian khusus di bidang cyber atau robotika supaya dapat membantu peran masyarakat semakin mudah. Sedang bagi masyarakat pada umumnya, masyarakat harus meningkatkan daya saingnya supaya mampu bersaing dengan robot. Dan yang kelima, masyarakat harus meningkatkan kapasitasnya supaya mampu mengimbangi dengan teknologi yang semakin canggih. Dari kebijakan pemerintah tersebut dan dari kreativitas kemampuan masyarakat mengimbangi teknologi yang semakin canggih, maka mampu mengatasi masalah penyimpangan baik secara ideologis, ekonomis, politik, sosial maupun budaya. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.